Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'du. Teman-teman, mahasantri Pondok Pesantren Luhur Ciganjur yang saya hormati, para pemirsa dimanapun Anda berada. Alhamdulillah, malam ini kita kembali mempelajari kitab Ihshaul Ulum karya Abu Nasr Al-Farabi. Di pertemuan ke-13 ini kita akan membahas optik, ya, ilmul manadir. Yaitu halaman 54 hingga 57 ya di buku Ihshaul Ulum ini. Pertama-tama mari kita membaca surah Al-Fatihah. Kita hadiahkan untuk Abu Nasr Al-Farabi, pengarang kitab Ihshaul Ulum, juga untuk Gus Dur, guru kita, pendiri Pondok Pesantren Luhur Ciganjur ini, beserta seluruh keluarga besar Kiai Haji Hashim Asy'ari, dan juga untuk orang tua kita masing-masing, guru-guru kita, kerabat kita, kakak adik kita, saudara-saudari kita, dzurriyyah kita, orang-orang yang kita sayangi dan menyayangi kita, sahabat-sahabati kita, muallif atau pengarang, penulis buku yang kita baca. Semoga kita semua sehat walafiat, ya. Yang sudah meninggal semoga mendapatkan tempat yang layak, damai dalam keabadian, dan kita semua sehat walafiat, rezekinya lancar, ya, mudah jodoh, ya Mas, ya kan? Kemudian juga yang belum kerja cepat kerja, ya. Juga selalu berkah dan bahagia insyaallah. Ala diniyah wa ala kulli niyatin sholihah wa ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi bi ulumihi bid-dharaini amin ya rabbal alamin. Ilmul manadir. Manadir itu dari kata apa? Nadrah, ya, ru'yah. Apa? Penglihatan tentang yang dilihat, ya. Atau basoriyat. Ilmu manadir itu ekuivalen sinonim dengan ilmu basoriyat kalau di bahasa Arabnya. Kalau kalian nyari di ini, ya, arti sekarangnya adalah optik, ya. Kalian biasanya kalau dengar optik apa yang kebayang? Kacamata, ya. Padahal nggak cuma kacamata, ya. Nanti kita akan bahas apa itu ilmu optik, ya. Ilmu optik yang paling mudah emang kacamata, ya. Wa ilmul manadir. Adapun optik, ya, ilmu optik, optika kadang disebut optika, ya. Optik atau optika itu udah jadi bahasa Inggris, ya, optics, ya. Yufahisu, mengkaji, amma yafhasu anhu ilmul handasati, mengkaji sesuatu yang dikaji oleh geometri. Pekan lalu kita sudah bahas geometri, ya, apa ilmu ukur, ya. Geometri kan ilmu ukur yang bahas garis, bidang datar, dan bidang ruang, ya. Nah, ini sama. Optik mengkaji sesuatu yang dikaji oleh geometri. Minal ashkal, dari bentuk-bentuk. Wal a'dham, besar kecil, ya. Volume. Wa tartib, susunan. Wal awdha, posisi. Wat tasawi, persamaan-persamaan. Wat tafadul, dan keunggulan satu dan yang lain. Wa ghairi dzalika, dan lain daripada itu.
Lakin akan tetapi ala annaha, bahwasanya optik itu membahas fi khututin, tentang garis, wa sutuhin, dan bidang datar, wa mujassamatin, dan bidang luar, la alal itlaq, tidak secara mutlak. Ya, kemarin kita sudah mengkaji geometri, di mana geometri kan terbagi menjadi dua ya. Ada yang praktis, sehari-hari kita ngukur macam-macam ya, ngukur berbagai hal lah ya, timbangan dan seterusnya. Ada geometri teoritis ya. Nah, yang teoritis itu membahas tentang garis, bidang datar, dan bidang ruang yang bersifat umum ya, tidak terkait dengan satu benda tertentu. Misalnya segitiga sebagai segitiga gitu ya, segi empat sebagai segi empat. Itu geometri ilmiah. Nah, ini tadi yang disebut sebagai ilmu, kemarin kita sudah sampai ya. Yang disebut sebagai ilmu adalah geometri ilmiah itu ya, yang nadhoriyah. Nah, optik membahas hal yang sama menurut Al-Farabi ini. Membahas garis, bidang datar, dan bidang luar, tapi tidak secara mutlak. Artinya ini ada spesifikasi ya, spesifikasi. Apa itu? Fayakunu nadrul handasati a'am. Tinjauan teoritis geometri itu a'am, lebih umum, terkait dengan khutut, sutuh, dan mujassamat ya. Khutut itu garis, sutuh itu bidang datar, mujassamat bidang ruang. Lebih umum kalau geometri. Wa innama uhtija, biasanya diperlukan ila tafarrudi ilmul manadir, dibutuhkan spesifikasi optik. Wa in kanat hadihi dahiluhu, wa in kanat, meskipun ada khutut, sutuh, dan mujassamat tadi, hadihi dahiluhu, di dalam ilmu manadir, fi jumlati ma qad fuhisat anhul handasatu. Semua itu telah dikaji oleh geometri ya. Tapi ini garis, bidang datar, bidang luar itu sudah dikaji oleh geometri. Tapi ini menurut Al-Farabi tetap diperlukan optik ya. Ya. Li'anna kathiron, karena banyak minallati yalzamu fil handasati, karena banyak hal yang lazim di dalam geometri, annaha ala halimma, bahwa hal itu di kondisi tertentu, min syaklin, dalam bentuk tertentu, awadin, posisi tertentu, au tartibin, runutan tertentu, au ghairi dalika, atau selain daripada itu, kondisi itu tasiru ahwalan, menjadi kondisi-kondisi indama yungdoru ilaiha, ketika dilihat ala diddalika, bertentangan dari yang ada. Gini, geometri itu kan mengkaji hal-hal garis, bidang datar, dan bidang ruang secara umum. Tapi kadangkala teori yang dihadirkan oleh geometri itu di tataran, di kondisi tertentu, kondisinya berbeda. Nah, tadi antara teori dengan ini, tapi bukan praktis ya. Teori ketika dikaitkan dengan kondisi tertentu kok bisa berubah. Contohnya apa? Wadzalika, contohnya itu ya, annallati hiya bil haqiqah murabba'at, sesuatu yang sesungguhnya itu segi empat, idza
nadhara ilaiha mim bu'dimma, apabila segi empat itu dilihat dari jarak tertentu, turo mustadiratan, menjadi bulat. Benar nggak? Ada satu benda sebenarnya segi empat, tapi kalau dari jarak jauh dia kayak titik kadang, bulat. Contohnya apa misalnya? Kapal saja, ya kan? Kapal itu apa sih? Itu bentuknya apa itu? Intinya itu kan paragon itu kan, jajaran genjang ya, jajaran genjang kan? Ya. Dari jarak jauh kan cuma kelihatan titik. Titik itu kan nol kan, bulat kan, gitu. Ini tadi dari jarak jauh dia berbeda dari kenyataannya. Nah, itu kan. Ini utamanya artinya mengkaji sesuatu bentuk-bentuk tadi ya, bidang-bidang itu dari jarak yang jauh. Ya. Wa katsirum mimma iya maudhu'ah fi sadkhin wahidin yadharu ba'duha ahfadu wa ba'duha arfa. Wa katsirun, dan banyak, mimma iya maudhu'ah, sesuatu yang diciptakan fi sadkhin wahidin, di dalam satu bidang tertentu, yadharu ba'duha ahfad, sebagian daripadanya tampak lebih rendah, wa ba'duha arfa, sebagian lain tampak lebih tinggi. Wa katsirum mimma hiya mutaqaddimah tadharu mutaakhirah, banyak juga sesuatu yang maju tapi tampak mundur. Wa asbahu hadhihi katsirah, dan yang serupa dengan ini banyak. Ininya gitu tadi. Sesuatu yang sepertinya dia tinggi, pendek, padahal ternyata tinggi, ya kan? Atau yang paling mudah gini kan. Kalian pernah ngerasain nggak? Misalnya gini, kalian naik kendaraan, naik motor atau mobil, terserah lah. Dari jauh itu kelihatannya, wah, bodinya seksi, saling aja. Wah, seksi nih, kita kejeret, kita lihat, wok gitu. Ya kan? Ya itu kan apa deh? Atau yang paling mudah inilah, di media sosial kayak ini kan banyak kelihatannya, wah cantik gitu-gitu kan. Dan dekat, wah gitu kan, berbeda dari kenyataan, ya kan? Ya. Karena juga ada ini agak melenceng dari sini, tapi intinya gitu ya. Ada kan orang yang wajahnya itu kayak gunung, ya kan, dalam tanda petik ini. Artinya dari jauh kelihatannya indah. Gunung itu dari jauh indah kan? Coba Anda ke sana, ya kan, padahal kan ya nggak selalu benar-benar seindah yang kita lihat dari jauh, semacam itu. Nah, itu tadi geometri itu kan mengkaji tentang segi empat, berbagai bentuk-bentuk seperti tadi kan. Tapi ini ketika kita melihatnya dari jarak jauh, kok bisa beda-beda gitu kan. Orang padahal tinggi, jadi kelihatan kecil kan. Nah, kita nggak tahu nih sebenarnya ukurannya apa. Mas Faim kalau dilihat dari jauh kan langsing, ya kan? Ya kan? Gila, wah ternyata hulek. Iya, ya gitu tadi, ya kan? Oke. Sampai ini bisa dipahami ya? Oke. Nah, yumayyizu bihadzal ilmi. Seseorang bisa membeda-bedakan ya, memilah-milah dengan ilmu optik ini, baina ma yadharu fil basar, antara sesuatu yang tampak di mata, bi khilafi ma huwa alaihi bil haqiqah, berbeda dengan sesuatu itu pada kenyataannya. Di optik itu memberitahu ini yang kelihatan di mata itu, bahwa yang dilihat oleh mata itu kadang menipu. Sebenarnya seperti apa? Gitu ya. Wa baina ma yadharu ala ma huwa bil haqiqah, antara sesuatu yang tampak dengan apa yang sesungguhnya ia, ya, sama ini. Wa yu'ti asbab hadhihi kullaha, ya. Dan dia
Optik itu memberikan sebab-sebab kenapa dia tampak seperti itu, dan kemudian ketika kita mengatakan oh dia tadi kan kapal itu tidak titik, tidak bulat, tidak bulat, tapi dia tadi ya jajaran genjang semacam itu kan. Itu memberitahu dengan nanti dengan apa? Walima hiya kadalika. Mengapa dia bisa seperti itu? Bibarohina yakiniyatin. Dengan bukti-bukti, alasan-alasan yang meyakinkan. Ketika mengatakan, nanti kita akan ketemu misalnya bahwa gunung ini tingginya sekian, ya, bahwa nanti akan sampai ke cara mengukur dalamnya wadi, lembah, dalamnya danau, laut. Nah itu kan susah, itu kan mau diukur kan zaman dulu susah, ya kan. Gunung atau ya berbagai hal yang tinggi ataupun yang lebar, luasnya seperti apa. Nanti kan diperlukan untuk apa? Mengukur tanah misalnya, bikin peta, ya kan? Peta itu kan ada skala-skala kan. Nah, ini nanti akan diperlukan itu berangkatnya dari handasa, dari geometri, tapi ditemukan keterbatasan dalam geometri, maka muncullah optik. Ya. Oke. Wa ya'rifu fi kulli ma yumkinu ayyaghlita fihi al-basaru wujuhal khil fi al-layaqlit. Wa ya'rif, seorang yang mengkajinya ya, atau yu'arif, bisa yu'arif ya. Ilmu optik itu bisa memberitahu fi kulli ma yumkinu, pada semua yang mungkin ayyaghlita fihi al-basar, semua hal yang mungkin bagi mata untuk keliru. Wujuhal khil, beragam tipu daya fi al-layaqlito, supaya dia tidak keliru, ya kan. Kapan kita keliru, kapan tidak. Kayak misalnya tentang kekeliruan garis lurus itu kan yang ini ya, air di kita taruh bias itu kan. Nah, gitu kan. Ini kenapa itu tetap lurus macam itu? Walaupun ada bias cahaya itu kan. Nah, itu. Dan seterusnya. Bal ayyusadifa al-haqiqata. Bahkan dia ilmu optik itu mempertemukan dengan kebenaran fima yang duru ilaihi, pada sesuatu yang dilihat oleh mata, kepada sesuatu itu, minasyai', dari sesuatu, wa miqdarihi, ukuran sesuatu itu seperti apa, wa syaklihi, bentuknya seperti apa, wa wad'ihi, kaunnya seperti apa, wa tartibihi, dan urutannya seperti apa, wa sa'iri ma yumkinu, dan semua yang mungkin ayyaghlita fihi al-basaru, mata mungkin keliru di situ. Jadi tadi optik itu gunanya adalah untuk memberitahu ini keliru. Jangan dikatakan, misalnya nanti akan ketemu bahwa geometri ini optik ini nanti terkait dengan astronomi juga. Nanti akan ketemu di sini. Ya kan, kita ngelihat bulan itu bentuknya apa kalau secara mata? Ya, matahari lah yang jelas. Matahari itu kan bulat kan ya, kayak lingkaran ya kan. Paling kecilnya seapa sih? Sepiring kali ya, senampan ini kan. Mata kita melihatnya gitu. Tapi kemudian dengan perhitungan tertentu, dengan argumen-argumen tertentu akan ketahuan bahwa matahari itu tidak sekecil itu, ya kan? Justru dia lebih besar dari bumi, ya kan, gitu kan. Matahari juga tidak lingkaran semacam itu, tapi bentuknya seperti bola, ya kan, semacam itu, bulat. Nah itu, kenapa kemudian kok bulat? Nah itu bibarohin masih dengan argumen-argumen. Kenapa kita menyatakan bahwa dia bulat? Ya. Kalau matahari bulat, kemudian ini bumi ini apa ini? Apakah datar, ya kan? Nah, kan tahu ya, ada ada orang-orang yang menganggap bumi ini datar kan?
kelompok bumi, dan itu bukan hanya orang Indonesia loh ya, banyak orang bule juga ada kan membuktikan bahwa bumi ini datar. Ya, aduh. Ya, memang itu kalau mau eksperimen mau nggak mau kita pakai pesawat muterin ini kan, taruhlah dari Indonesia ini kita muter terus lurus saja. Ketemu nggak? Kalau ketemu balik lagi ternyata padahal kita ke sono, baliknya dari sono ketemu lagi, muter berarti, ya kan? Ya, saya pribadi belum pernah tuh muterin gitu, ya kan? Nah itu perhitungannya kan bagi yang orang-orang bumi datar menganggapnya ya, itu kan apa ya hoax atau apalah gitu kan? Ya selama ini yang kita lihat di film-film atau apa itu kan memang simulasi kan, bukan asli bumi semacam itu kan. Tapi kalau sekarang sih mudah sebenarnya ya, ada satelit kan bisa moto kan gitu. Sekarang ya jauh lebih mudah. Kalau sekarang ada manusia bumi datar ya agak bingung juga kita ya. Oke lah kalau di zaman Al-Farabi orang masih percaya bumi datar, oke lah ya kan. Ya, karena benua Amerika belum ditemukan, saya gitu kan, belum bisa muter. Sekarang kita ke Amerika itu kan bisa ke timur kan, bisa ke timur tuh, lebih dekat ke timur malah daripada ke barat sono. Ke barat kejauhan itu, ya kan. Amerika ke timur, padahal Amerika kalau mau ke Eropa ke timur lagi, ya kan, ya gitu kan. Orang Eropa mau ke Indonesia ke timur lagi, ya kan, gitu kan. Maksudnya ke sini, ke sana terus. Artinya berarti kan muter itu, ya kan? Iya. Nggak tahu itu orang bumi datar ada apa perlu, tapi nggak usah lah itu biar mendapat hidayah tersendiri orang bumi datar. Oke ya. Selanjutnya apa guna dari optik ini? Wabihadihi sinaati. Dengan ilmu ini, ilmu optik ini, yumkinul insanu, manusia mungkin ayyaqifa, memahami alamasahatim jarak tertentu, ba'uda minal adsami bu'dan, yang jauh jarak jisim tertentu dalam ini jarak bu'ud itu jauhnya seberapa jauh jarak jisim tertentu ya. Kayak misalnya tadi matahari dan seterusnya itu kan nanti ukurannya kecepatan cahaya, saya gitu kan. Itu sudah nggak meter lagi itu kan, karena terlalu jauh. Kalau dimeterin siapa yang mau meterin coba, ya kan? Repot itu, ya kan? Wah, pakai apa? Susah betul ya kan? Sebelum meterin sampai matahari udah kebakar duluan. Oh iya, mataharinya malam ya. Mataharinya lagi ini tenggelam ya. Benar bisa juga. Iya. Oke. Ya ta'adzaru bihi al-wusul ilaihi, yang udur, yang tidak mungkin untuk dicapai, sesuatu yang tidak mungkin dicapai itu bisa diketahui jaraknya ya. Wala maqadir ab'adiha minna, dan ukuran jarak jauh sesuatu itu dari kita ya. Wa ab'ada ba'diha min ba'd, dan jarak antara satu dengan yang lain. Wadzalika, contohnya apa? Mithlu irtifa al-asyar at-tiwal ya. Seperti tingginya pohon yang tinggi ya, ketinggian pohon yang tinggi. Kalau pohonnya udah terlalu tinggi ya itu kan ngukurnya agak susah ya. Paling banter kalau ini biasanya pakainya ini kan, pakai apa namanya bayangan kan. Sekarang bayangan itu, sekarang gampangnya pakai bayangan. Itu teori tentang ukur pakai bayangan itu kan Pitagoras salah satunya. Tapi Pitagoras itu kalau kalian baca di buku Bertrand Russell yang History of Western Philosophy itu, Pitagoras menemukan teori Pitagoras dan seterusnya itu belajar ke Mesir, ya kan? Nah dia mengukur itu piramid itu tingginya berapa ya, kan susah itu. Kalian perlu tahu piramid itu kumpulan dari batu-batu. Satu batunya segede ruangan ini mas,
satu batunya, dan itu ditumpuk tinggi betul jadi kayak gunung. Sampai detik ini kan juga Egyptologi ya, ilmu tentang kemesiran itu berpikir ini sebenarnya batu ini gimana itu. Kalau dia batu kemudian mau diangkat itu kan saat itu belum ada alat berat kayak sekarang, ya kan? Pakai apa itu? Maka kemudian muncul teori transformer itu kan, ya kan? Ya kayak gitu, salah satunya gitu. Kata itu sampai detik ini tuh belum itu loh Mas. Transformer yang pertama itu kan diandaikan yang kedua ya. Pencipta piramid itu kan robot-robot transformer. Ya karena tadi kan ini batu sebesar itu ditumpuk, ya kan? Itu tingginya setinggi gunung Mas. Jadi kita kalau di situ kecil betul Mas, kecil betul. Itu kan orang rata-rata motonya dari jarak jauh sehingga kelihatannya kecil. Nah, lagi-lagi itu bias optik lagi kan, rekayasa optik. Sebenarnya gede betul. Teori yang terakhir sih menyatakan itu dicetak di situ. Kan. Tapi saya di Aswan atau Luxor, antara itulah Luxor atau Aswan itu tempat ini bukan Lex Luthor, tempat kerajaan kunonya Fir'aun. Para Fir'aun itu kan bukan di Kairo. Kairo itu kan kerajaan baru lah, Memphis itu kalau zaman dulunya. Kalau Luxor itu candi-candinya Ramses II itu Fir'aunnya Nabi Musa itu kan adanya di sana. Abu Simbel dan satunya. Itu saya menemukan memang ada kayu besar, batu besar kemudian ditatah gitu Mas, tapi belum didirikan. Nanti jadi Obelix, bukan Obelix apa sih? Bener ya, Obelix ya, betul. Iya, jadi Obelix. Nah, tadi? Ini sesuatu yang sedemikian tinggi kayak misalnya contohnya piramid. Nah, itu kan kita nggak tahu tingginya seberapa. Nah, kalau tadi Pitagoras itu ketika dia jalan ke Mesir kemudian belajar ke ilmuwan Mesir, kemudian dia mengukurnya dengan cara melihat bayangannya, ya kan? Ketika pas jam 12 lah kalau jam sekarang ya. Maksudnya pas matahari di atas itu maka ketahuan nih. Panjang bayangan, ketika panjang bayangan sama dengan sesuatu itu, itu baru diketahui, diukur kan, semacam itu. Nah, itu sebagai contoh bahwa ya hampir gitu. Obelix itu ini Mas, kayak tugu gitu loh Mas, ya tugu tinggi itu Obelix. Monas itu Obelix itu, Monas. Obelix yang bentuknya lingga ya. Lingga itu kan, yoninya yang bawahnya kan? Atau empernya yoni Pak. Apa tuh? Pokoknya lingga yoni lah gitu kan. Yang bawahnya itu femininitas, ininya itu maskulinitas, ya kan? Itu kan arsitekturnya sesuai pikirannya Soekarno itu kan. Kayak kalian pernah memperhatikan ini DPR kan? Kayak apa? Gedung DPR MPR itu kayak apa? Yoni juga. Yoni dan seperti mohon maaf kayak payudara kan, nah gitu. Sementara itu Monas itu ya kayak itulah, kayak laki-laki, kayak penis. Oke, kok kita ke situ. Intinya ini untuk mengukur sesuatu yang sangat tinggi ya. Wal haitan dan garis-garis wa'arud al audiyah ya. Wadi itu apa sih? Lembah ya. Wal anhar dan sungai-sungai ya. Arut itu apa sih? Lebar ya. Garisnya seberapa, kemudian lebarnya seberapa dari lembah atau sungai, kan? Sungai ngukurnya gimana misalnya gitu kan? Kalau terlalu panjang sebenarnya itu kan kemudian kita kesulitan juga. Ini bayangin. Kalau zaman sekarang mungkin teknologi semakin keren kan ya. Ya karena penemuan orang-orang kayak gini juga sebenarnya. Zaman dulu orang ya dengan rekayasa zaman dulu teknologinya memang terbatas, tapi tadi bisa mengukur sebenarnya Sungai Nil itu misalnya panjangnya seberapa, lebarnya seberapa gitu ya. Bal irtifa al-jibal wa akmakil audiyah ya. Bahkan bisa mengukur irtifaat al-jibal, tingginya
gunung. Gunung bisa diukur itu. Gunung jauh lebih sulit kan diukurnya, coba. Gimana coba kalau piramid masih. Piramid itu bisa diukur karena apa? Karena piramid itu sana-sananya ini Mas, padang pasir, ya kan? Dan karena piramid itu buatan, kan bentuknya jadinya iya simetris, bisa diukur kan kemana-mana ya. Tapi kalau gunung, ya kan, itu kan sulit tuh. Itu gimana bisa ngukur tingginya itu misalnya sekian dari permukaan laut, itu kan biasanya ukurannya gitu kan. Kalau kita lihat itu kan di geografi kan gitu kan. Nah itu sampai Akmak Al-Audiyah, lembah ataupun dalam hal ini bukan hanya wadi tapi juga laut mungkin juga diukur ya. Wa bu'da ayyaqa al-basar ala nihayatiha. Ba'da ayyaqa al-basar, ba'da ayyaqa al-basar, setelah mata mencapai ala nihayatiha, sampai batasnya. Mata ini punya batas, sebenarnya gitu yang ini dikatakan. Oke lah. Ini sebenarnya kalau di filsafat juga suatu kritik terhadap hal yang empiris, ya kan? Bahwa indera kita punya batas. Seperti tadi kita melihat kapal dari jarak jauh seperti titik, seperti bulatan. Padahal bentuknya jajaran genjang, ya kan? Nah itu juga sama, kita melihat gunung sepertinya kecil, padahal tidak. Kemudian kita tidak tahu ukurannya, ketika mata kita sama sekali nggak bisa menentukan. Tadi kan kalau misalnya sepertinya kecil kan ukurnya susah itu kan, gimana itu? Nah ketika mata sampai ke batas terakhirnya, di mana dia sudah tidak mampu lagi, ilmu optik ini membantunya. Ya. Sebenarnya kan ilmu-ilmu sebagaimana teknologi itu ya membantu keterbatasan kita. Ya. Optik makanya nanti terkait dengan kacamata karena dia membantu penglihatan agar mata ini tidak tertipu oleh sesuatu yang kita lihat. Dengan cara apa? Memberitahu sebenarnya yang kita lihat itu hakikatnya seperti apa, ukuran aslinya seperti apa, bentuknya seperti apa. Ya. Tsumma ab'ad al-huyum. Huyum itu apa sih? Itu loh, awan-awan ya. Dimensi-dimensi dari ini ab'ad itu bisa diartikan dimensi, bisa diartikan jauh ya. Tapi ini mungkin di sini dimensi. Wa ini atofnya kemana toh? Wah, apa aja lah, bisa abadu, bisa abadi, suka-suka lah. Wa ghairuha minal makan, dan yang lain daripada itu dari tempat allati nahnu fih, di mana kita berada, ya. Wa bihidai ayyi makanin minal ard, ya. Dan lokasi manapun di bumi ini. Tsumma abadu al-ajsam as-samawiyah. Kemudian juga dimensi ataupun jarak benda-benda langit. Nah, ini tadi kan. Taruhlah ini mubtada aja dah. Wa maqadiruha, dan ukuran-ukurannya. Innama yumkinu ayyudhafa ilaiha an inkhirafi nadiriha. Hal itu mungkin dikaitkan kepadanya an inkhirafi manadiriha, dari melencengnya pandangan terhadapnya. Intinya tadi optik itu memberitahu kepada kita tentang hakikat sesuatu yang kita lihat, di mana sesuatu itu mungkin jaraknya jauh atau terlalu tinggi, ya kan? Atau terlalu dalam atau terlalu luas. Ilmu ukur itu kan mengukur kan panjang, lebar, luas, dalam, kan semacam itu kan, mengukur berbagai hal. Tapi kita punya keterbatasan karena tadi kadangkala yang kita lihat ternyata tidak sebagaimana kenyataannya. Nah, dia maka muncul itu. Nah, di sini tadi kan dia menyebut ajsam samawiyah, benda-benda langit. Artinya optik itu selain terkait dengan geometri juga terkait dengan astronomi. Minggu depan kita bahas astronomi. Nah, ini kalau di udah kemana-mana kita bahasnya itu.
Dari hal yang sepele sampai kemudian ke langit dan seterusnya. Optik di klasik ini saya membaca beberapa buku juga bahwa optik di masa klasik sebenarnya ada dua aliran. Ada optik fisis, ada optik geometris. Nah, kalau optik fisik itu sebentar. Sebagian peneliti menganggap optik sebagai bagian dari geometri, sedangkan sebagian lain menganggapnya sebagai bagian dari fisika. Nah, itu, ya. Jadi ini di sini juga catatan Bu Mulhim, dia mengatakan al-yaum ilmu manadir al-yaum ahadu aqsam ilmu fizia. Saat ini menurut Bu Mulhim optik itu bagian dari fisika. Nah, Bu Mulhim komentator ini dia cenderung kepada pendapat yang mengatakan optik itu bagian fisika. Sementara Al-Farabi ini mengatakan optik bagian dari geometri. Nah, itu memang sebenarnya di kajian optik klasik ada dua mazhab. Ada yang mengatakan optik bagian dari fisika, ada yang mengatakan optik bagian dari geometri, ya. Dua kelompok itu tidak 100% bertentangan, ya. Ini sejarah mencatat bahwa optik klasik terbagi dua, ya tadi kan. Optik geometris beraksentuasi pada sinar nanti. Kita akan bahas itu tentang sinar. Sedangkan optik fisik fokus pada gelombang, ya. Optik hingga disebut sebagai optika gelombang. Jadi optik geometris yang tadi kita bahas versi Al-Farabi itu disebut juga sebagai optik optika sinar. Disebutnya optika sinar. Optika geometris sama dengan optika sinar, sedangkan optika fisis ya, itu disebut dengan optika gelombang ya. Nah, yang fisis itu betul sama Bu Mulhim, saat ini memang lebih fokusnya di optika gelombang. Nanti sampai ke kajian kuantum, fisika kuantum dan seterusnya, itu kan dari optik juga itu ya, perkembangan selanjutnya. Kita luar biasa nih, pesantren bahas gini kan jarang-jarang kan. Gimana Mas? Setelah mengukur laut, mengukur gunung, kelihatannya saya melihat kurang kerjaan mereka. Iya, sepertinya iya. Tapi kira-kira apa gunanya mengukur laut, Mas? Membaca topografi. Iya, bisa. Kemudian juga ini kan, seandainya kita kan inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari laayatul lil absar, ya kan, lil albab atau lil absar tuh. Kepala itu. Intinya Al-Qur'an menyuruh kita untuk mengkaji semua kan, baik yang ada di langit maupun di bumi, hatta di laut, semacam itu. Nah, di laut itu kan sebenarnya ini bagi ilmuwan kita semua ya bagian dari itu. Itu kan juga pengen tahu. Salah satu perbedaan kita dengan dibandingkan makhluk lain dalam hal ini misalnya binatang, itu kan kita eksploratif, ya kan? Kepo, ada kepo, tapi keponya kepo ilmiah, ya kan? Sebenarnya dalam laut ada apa ya? Nah, itu. Nah, kemudian pengen masuk ke dalam, ya kan? Itu ukurannya sejauh mana? Nah, gitu kan? Kalau misalnya ketahuan ukurannya kan dia bisa masuk, bisa nyelam. Kemudian bisa mengukur manusia itu bisa masuk ke dalam jarak berapa meter, ya kan? Kemudian ternyata kan itu biasanya, kalau kalian ada yang pernah diving nggak? Itu kan biasanya ada ini lah, ada kayak layer-layernya kan? Setiap 10 meter kalau nggak salah, 10 meter Anda harus diem tuh, turun lagi nanti, turun lagi. Setelah 10 itu turun, diem, jangan langsung. Kalau langsung bisa mati, orang gitu. Karena itu ada tekanan-tekanan yang beda. Nah, itu kan artinya perlu diukur. Oh, ini udah 10 nih. Tapi kalau sekarang gampang itu kan. Karena semakin canggihnya teknologi kan. Itu dia, 10. Oh, sampai ketemu itu. Setiap 10 itu ada tekanan yang berbeda. Tekanan berbeda. Manusia bisa sampai ke berapa itu masuk ke dalam. Nah, itu Mas. Misalnya mau nyari mutiara. Ini orang zaman dulu itu pakai apa ya kalau misalnya kayak gitu? Nyelam itu kan sakti-sakti itu kan. Apa Mas? Kenal SpongeBob. SpongeBob. Iya benar. Mutiara yang di kebun binatang ya. Iya.
ya gitu apa namanya untuk mengukur semacam itu. Tapi emang ya kalian pernah nonton itu apa mini seri Chandragupta nggak? Ada di Antv itu. Nah itu dia lawan musuhnya namanya apa? Janananda kalau nggak salah. Itu Janananda itu menyimpan hartanya itu di bawah Sungai Gangga. Tapi itu Chandragupta itu kan kakeknya itu siapa namanya Asoka. Chandragupta itu kakeknya Asoka. Artinya kan itu abad yang abad yang zaman itu belum ada itu tadi alat untuk diving kan. Itu udah nyelam gitu ke dalam ya kan. Nah, ya itu tadi kalau tidak diketahui ini jaraknya seberapa bahaya juga ya kan. Oke, salah satu fungsinya sih itu Mas. Kurang kerjaan tapi ada gunanya lah. Ya. Kalau kayak zaman sekarang berguna karena misalnya untuk ngebor apa namanya? Mengebor minyak bumi ya kan? Adanya di itu kan? Atau kalau kalian ini loh, di pinggir-pinggir Jakarta itu kan ada orang-orang yang tinggalnya di terapung. Keramba ya? Bukan keramba, Mas. Tinggal di atas laut tapi bikin rumah-rumah panggung itu loh. Ya kan? Suku baju ya, model-model kayak suku baju. Nah, itu kan harus ngukur tuh Mas, ini dalamnya seberapa ini. Ya kan? Saya punya teman daerah Cilincing Jakarta Utara itu dia rumahnya di ini Mas, di apa namanya? Di laut. Pakai kayu Kalimantan tuh, kayu besi atau apalah, kayu ulin itu loh, yang semakin kena air tapi semakin kuat. Rumahnya pakai itu Mas. Kemudian saya nanya, itu air kalau apa namanya air tawarnya gimana? Kalian apa minum kan susah juga kan? Zaman dulu belum ada aqua galon lah gitu kan. Gimana? Itu ternyata mereka ini Mas, ngebor laut. Kemudian ngambil air tawar dari dalam laut, dari di baliknya laut lagi. Luar biasa kan? Kan harus bisa ngukur. Iya Mas. Ini laut ya. Dia ngebor lagi ke dalam ya Mas. Dari situ dia dapat air tawar. Mereka mandi dari situ. Dahsyat betul tuh. Marine Boy lah. Kalian tahu Marine Boy nggak? Dulu saya kecil tuh nonton Marine Boy itu anak kecil yang itu loh. Model bukan Marine Boy itu film ini, film kartun. Jagoannya itu anak kecil suka nyelam. Itu ya. Iya, wabil jumlah ya. Secara umum apa nih? Kullu ma'adzama iltimasuhu sebenarnya. Apa sih ini? Kullu admin ultumisal wukuf ala miqdarihi au bu'dihi an syai'im ma, segala yang sulit dicari pengetahuan tentang ukuran dan jarak sesuatu itu ya, ba'da ayyaqau alaihi al-basar, setelah mata mencapai kepadanya. Intinya optik itu mengkaji sesuatu yang sulit untuk diketahui oleh mata telanjang. Ya. Faba'duha bi alat, sebagian dengan alat. Tamalu li ubulil basar hatta la yaklid, yang bekerja untuk membantu mata menjembatani mata hatta la yaklid, sehingga dia tidak keliru. Wa ba'duha bila alat, kadang tanpa alat. Ya. Tanpa alat gimana caranya? Jadi mengukur sesuatu yang nggak jelas tadi tanpa alat, nggak tahu ini, nggak ada penjelasannya. Tapi biasanya ya selalu pakai alat ya. Kalau nggak pakai alat ya paling tidak ditulis itu pakai perhitungan matematis ya kan. Misalnya berapa jarak antara bumi dengan matahari, bumi dengan bulan sebenarnya itu kan tidak pakai mungkin alatnya pakai teleskop ya kan. Nggak tahu zaman dulu itu teleskop sepertinya belum ketemu itu ya, belum ada kan zaman trop ya, masih terbatas. Iya, pakai kayak kaca yang kayak berlian itu kan, kayak yang kita tahu ya Mas. Kayak film apa sih? Film apa? Yang Jack Sparrow itu apa?
Ya Caribbean itu kan. Nah, itu kan ketika pakai teropong itu kan dia pakai kayak permata kan. Ping ping ya kan? Nah, itu. Tapi kan saat itu masih terbatas. Nggak seperti sekarang itu bisa sedemikian jauh ya. Iya. Ya, kalau tanpa alat minimal ya alatnya paling pulpen untuk menghitung-hitung aja ukurannya berapa ya dengan matematika. Fakullu ma yungdoru ilaihi, segala sesuatu yang dilihat, wa yuro dan tampak ya, dipandang. Fa inna ma yuro bisyu'ain. Nah, ini teori tadi ya. Ini udah mulai membahas tentang apa yang dilihat ya. Segala yang dilihat oleh mata itu innama yuro bisyu'a, dilihat dengan cahaya. Fil hawa, di udara, au fi kulli jismin musyaffin, atau di semua benda yang berada ma baina absorina, di hadapan mata kita, ila ayyaku asyai'al mangdur ilaih, sampai hingga mencapai kepada sesuatu yang dilihat. Ini teori Al-Farabi. Bagaimana kita bisa melihat sesuatu? Nah, ini kan. Nah, menurut Al-Farabi, kita melihat sesuatu karena adanya cahaya di sekitar kita dan juga karena ada benda yang berada di hadapan mata kita. Itu semacam itu. Ini sebenarnya salah satu teori saja. Di dalam optik itu minimal ya ada dua teori. Teori pertama mengatakan kita bisa melihat sesuatu itu karena faktor eksternal, ya, sesuatu yang kita lihat ini. Teori yang kedua, kita melihat sesuatu karena faktor internal, karena mata kita, ya. Nah, teori yang mengatakan faktor internal itu, misalnya siapa namanya Euclid sama selain Euclid itu Ptolemeus. Ptolemeus itu mengatakan kita melihat sesuatu karena mata kita itu punya cahaya. Wah, itu yang mengarah ke sesuatu sehingga sesuatu bisa kelihatan. Artinya kekuatan penglihatan itu ada di mata kita. Tapi kayak Aristotle dan Galen itu melihat yang sebaliknya, bahwa kita bisa melihat sesuatu karena ada faktor eksternal. Nah, di sini Al-Farabi di teori yang pertama ini dia mengatakan apa? Faktor eksternal, ya kan? Syu'a, cahaya. Kita melihat karena ada cahaya. Ya, bisa dibuktikan juga kan? Kalau misalnya ini lampu mati, kita nggak bisa ngeliat, ya kan? Paling lama-lama bisa ya, ya. Tapi ini remeng-remeng tapi. Ini sebenarnya salah satu teori saja, bahwa kita bisa melihat karena faktor eksternal, ya. Apa sih teorinya itu? Wah, saya lupa. Saya udah catat di sini. Nggak usah lah. Tambah bingung nanti. Intinya gitulah. Faktor eksternal, faktor internal, gitu ya. Nah, di sini Al-Farabi di pertama ini dia menggunakan teori faktor eksternal, syu'a, cahaya. Fasyu'aat, cahaya an-nafidah fil atsam. Ini nafidahnya itu bukan jendela, ini apa sih? Yang muncul saja dari benda-benda al-musyaffah yang berada ilal mangdur ilaihi, yang dilihat, imma ayyakuna mustaqimatan. Sebagian itu lurus, cahaya itu ada yang lurus. Au munqati'atan, atau terputus. Au munakisatan, atau memantul. Wa imma mungkasiratan, atau terpecah-pecah. Ada 4 cahaya, ya. Cahaya lurus, cahaya terpotong, cahaya mantul, cahaya pecah-pecah. Ya. Ini teori-teori tadi. Nanti kalian akan ketemu selain kacamata apa dari kita membahas cahaya? Mikroskop. Oh, mikroskop. Oke, apa? Ini nih bahasa apa namanya? Kamera ini kan
cahaya ini, ya kan? Kan kalau sekarang oke, ini pakai kamera ini kan pakai pakai teknologi ya, maksudnya pakai blitz dan seterusnya. Kamera yang lama kalian pernah lihat nggak? Itu kan nggak ada apa-apanya mas, baterainya aja nggak ada mas, hanya cekrek gitu jadi loh. Artinya hanya cahaya doang, gimana gitu, kemudian bisa mencerap cahaya objek dan memindahkannya ke negatif itu loh. Klise, kalian pernah tahu kan? Itu saya punya kamera kecil zaman dulu ya. Harus itu beli klisenya dulu. Iya betul. Pakai roll. Dan itu mas tanpa baterai loh mas. Ada mas. Kayak punya kamera kecil kayak gini. Cuma dikasih roll doang. Kemudian tapi harus cahayanya bagus. Itu di crack itu jadi mas, bisa. Tapi jadinya harus digigikan dulu. Betul, iya. Itu sebagai contoh bahwa dengan cahaya ini kita kemudian bisa sampai ke fotografi seperti sekarang. Kemudian sekarang ada video dan seterusnya, ini kan dari itu juga menangkap cahaya, gelombang cahaya. Nah, tapi ini yang dibahas oleh Al-Farabi adalah prinsip-prinsip dasarnya. Ada cahaya lurus, terpotong, mantul atau terpecah-pecah. Fal mustaqimah, cahaya yang lurus, yallati idza kharajat anil basar, yang ketika muncul dari mata, imtaddat, menjulur ala istiqomatin, istiqomat secara lurus, samatil basor, samat ini disebutkan di sini artinya garis lurus ya, ila antahuro, sampai dia lenyap, au tangkoti atau terputus. Ini teori yang kedua ini. Khorojat anil basor. Syu'a khorojat anil basor. Bahwa cahaya itu bisa muncul dari mata. Tadi kan teorinya apa? Syu'a minal hawa. Cahaya yang ada di udara. Nah ini kemudian mengatakan syu'a khorojat anil basor. Nanti minal basor. Min juga. Dari. Artinya Al-Farabi ternyata di sini menerapkan dua teori sekaligus. Bahwa kita bisa melihat sesuatu karena faktor eksternal, cahaya dari luar, tapi juga faktor internal, cahaya dari mata. Nah, artinya ini keren menurut saya. Al-Farabi melakukan sintesis dalam teori optik. Kita melihat bukan sekedar karena faktor eksternal, tapi juga internal. Kan gitu kan? Misalnya gini. Kalian semua bisa melihat pulpen ini kan? Ya. Tapi kan tidak semua orang bisa melihat pulpen, ya kan? Artinya pulpen ini terlihat bukan karena pulpen ini ada, ya kan? Tapi juga ada faktor di mata kita juga kan? Cara kalian melihat pulpen ini antara siapa? David dengan Danis pasti beda, ya kan? Karena Danis nggak pakai kacamata, David pakai. Ya kan? Itu sebagai contoh. Artinya faktor internal juga berpengaruh dalam sisi optik. Ya, ini disebutkan tadi khorojat. Ada yang sifatnya lurus, dari mata lurus. Yang kedua, wal munqati'ah, cahaya yang terputus, yallati ida imtaddat nafidatan minal basar, apabila dia menjulur dari mata, talqoha fi torikiha, talqoha fi torikiha, berjumpa dengan cahaya itu fitorikiha dalam jalannya qabla antahuro, sebelum dia hilang, mir'at, berjumpa dengan cermin, tu awikoha, yang menghalanginya anin nufud ala istiqomatin, untuk lurus, fatan atifa, maka dia berbelok, munharifatan, melenceng, ila ahadi jawanibil mir'ah, ke salah satu sisi cermin, tumatam tadu, kemudian dia menjulur fil janib alladhi harafa, ke sisi yang mana dia melenceng, marotan, sekali lagi, ilama baina yaday an-nadir,
sampai ke hadapan mata. Nah, kalau ini yang kenapa terputus atau ini sebenarnya garis yang membelok. Karena apa? Ada cermin. Saya bukan pakar optik, jadi ini mohon maaf saya harus disclaimer ya kan. Tapi paling tidak kalian pernah melihat di foto ilmuwan optik itu kayak misalnya Newton dan seterusnya. Saya lupa siapa itu. Intinya ada yang ini loh, meneliti misalnya cahaya matahari, kemudian dia bikin satu prisma atau apa, kemudian mencar kemana-mana gitu loh. Nah, ya kan? Bias warna, ya kan? Nah, itu kemudian misalnya ini ada yang lurus, tapi oleh cermin itu kan bisa belok, ya kan? Nah, gitu semacam itu. Ini yang berbelok karena ada cermin. Mungkin kayak contohnya, saya nggak tahu fenomena Fata Morgana itu apa itu, ya kan? Yang kita tahu kan gitu kan? Sepertinya kalau misalnya Mas Rozi sedang nyupir itu kan, kalau di tengah jalan pas panas-panasan sepertinya ada air kan, Mas? Yes. Ya kan? Tapi ketika kita nyupir sampai ke sana, kan nggak ada itu airnya. Nah, itu sama juga itu. Itu kemungkinan dia ada bias-bias cahaya, nggak tahu itu. Itu cahaya yang ya mungkotiah juga itu sepertinya ya. Ini munharifah, lebih tepatnya sebenarnya mungkotiah itu munharifah, yang berbelok. Munakisah. Iya. Cahaya yang mantul, ya alat mantul, mantap betul ya kan? Alati tarjiu anil mir'at, yang kembali dari cermin. Fitorikiha, di jalannya alati kana salakaha, yang disusurinya awalan. Yang pertama, wa kana hatta taqo alal jismin nadir, sehingga dia sampai kepada tubuh orang yang melihat, alladhi min basorihi, yang dari matanya kharajat, cahaya itu muncul, fayarul insan bidzalika syua, sehingga dia melihat kepada cahaya itu. Kalau ini yang mantul lah, pantulan. Kita melihat sesuatu dari pantulan. Kalau tadi belok karena ada cermin, ya, ada cahaya yang lurus, cahaya yang belok karena cermin. Ini juga karena cermin juga, cahaya itu bisa mantul, ya kan? Ya, kita agak cepetan, ini udah kelewat ya. Wal mungkasiroh, yang terpecah-pecah, yallati tarji'u minal mir'at, yang kembali dari cermin, ila jihatin nadir, ke sisi pelihat, ke arah pelihat. Alati mim basori, yang dari dari orang itu, dari mata orang itu, khoroja, muncul cahaya itu. Fatamtaddu munharifatan, maka cahaya itu menjulur secara melenceng, anhu dari orang itu, ila ahdi jawanibihi, kepada salah satu sisinya. Fayakau ayasyai'in ahor, kemudian dia mengenai sesuatu yang lain. Imma kholfan nadir, apakah di belakang orang yang melihat, au an yamini, atau ke kanannya, au yasarihi, atau ke kirinya, au min fauqi, atau ke atasnya. Fayarul insan, kemudian seorang bisa melihat ma kholfahu, sesuatu yang di belakangnya, au ma fi ahadi jawanibil ahor, atau di sisi yang lain. Kalau ini sama tadi, dari cermin juga, tapi dia bisa pecah-pecah sehingga bisa menjulur kemana-mana. Mungkin ya contohnya seperti yang tadi ya, cahaya matahari dikumpulkan, kemudian ditaruh di prisma itu loh, kayak, atau yang paling mudah berlian lah, tes, itu kan bisa mencar-mencar kemana-mana, tidak mantul, tidak juga belok. Kalaupun belok tapi bisa mencar kemana-mana, sehingga warnanya bisa beda-beda macam itu. Nah, hal yang kayak gitulah. Kita bukan ilmuwan, nggak usah masuk ke dalam banget. Pusing nanti. Nah, wal mir'ah, yang dimaksud dengan cermin itu apa? Ya abil jumlah, secara umum al-adzam al-musyaffah. Musyaffah itu artinya menetap atau bergerak, ya kan? Syafun, ya kan? Kalau orang Mesir itu sering syuf itu melihat. Artinya ini bisa kalau syuf di sini artinya melihat, artinya benda-benda yang terlihat, ya. Atau nanti kalau dilihat dari contohnya, maksudnya apa? Hawa, bisa jadi mir'ah itu adalah udara, au ma, atau air, au jismin samawiyin, atau benda langit, au ba'dil atsam al-murakkabah ladaina, atau benda-benda yang tersusun di hadapan kita, min zujaj, dari kaca, au majanasau, atau yang sejenisnya. Mir'ah itu bisa apa saja.
intinya sesuatu yang bisa membiaskan cahaya. Ya, cahaya yang tidak langsung ke mata itu dianggap sebagai mir'ah. Ya. Jadi cermin ini jangan dilihat hanya cermin yang kita lihat itu saja. Air itu juga bisa memantulkan cahaya. Ya, sebenarnya jismun samawi, benda langit itu kan bisa mantulin juga kan, seperti cahaya matahari ke bulan baru kemudian ke bumi, ya kan? Artinya bulan dalam hal ini disebut sebagai mir'ah juga. Ya. Atau tadi fata morgana, dalam hal ini ketika kita melihat jalanan, itu juga jalanan sama dengan mir'ah. Artinya cermin di sini tidak hanya cermin yang kita pangilon bukan, tapi segala hal yang bisa memantulkan cahaya, membengkokkan cahaya ya kan, atau memecah cahaya, membiaskan kemana-mana ya. Wal maroya, cermin-cermin itu hiyallati taridul syu'a wa tamna'uha. Dia yang mendorong cahaya dan juga mencegahnya ya. Anin nufud ala simmatiha, untuk menjadi lurus. Intinya cermin itu adalah segala sesuatu yang mencegah atau mendorong sesuatu untuk tidak lurus ke mata kita. Ima antakuna minal maroya al ma'mulah ladaina min hadidin aw ghairida. Baik cermin itu terbuat dari, dalam hal ini yang dibuat oleh kita dari besi ya. Wa ima antakuna bukhoran ghaliton rutban, atau cermin itu berupa bukhor itu apa? Asap ya, ghaliton yang tebal, rutban yang basah bisa juga. Wa imama atau air, wa imma jisman ahor atau benda yang lain, ingkana mithla hadza, yang semacam ini. Ini tadi kan, mir'ah itu banyak segala sesuatu yang tidak menjadikan mata kita melihat sesuatu secara lurus, sesuatu yang memantulkan cahaya. Oke, ini kesimpulan akhirnya. Fa ilmul manadir, adapun optik itu yafhasu, mengkaji angkullim mayuro, segala sesuatu yang tampak, wayung doru ilaihi, yang terlihat, bihadihi su'aat, dengan 4 cahaya tadi ya, al-arba yang 4 tadi, wa fi kulli wahidatin minal maroya, dan di setiap cermin tadi, wa amma yalhaqul mangdur ilaihi, dan mengkaji segala yang mengiringi sesuatu yang dilihat. Intinya ini tadi, optik membahas segala yang tampak berkat adanya cahaya, baik cahaya dari luar ataupun dari dalam diri, dan baik itu melalui cermin atau langsung ya, dan segala yang terkait dengan itu. Wahua, ilmu optik itu yang qasimu qismain, terbagi menjadi 2. Awaluhuma, yang pertama al-fahsu amma yungdaru ilaihi, kajian tentang yang tampak bisyu'aat al-mustaqimah, dengan cahaya yang lurus. Wathani, yang kedua, optik yang kedua, al-fahsu amma yungdaru bisyu'aat ghairu mustaqimah, kajian tentang sesuatu yang dilihat dengan cahaya yang tidak lurus. Wa huwa al-mahsus, itulah yang khusus bi almil maroya, dengan ilmu cermin. Nah, tadi. Jadi cahaya tadi kan dibagi menjadi 4 ya. Lurus, terputus, terpantul, atau terpecah-pecah. Tapi ini kalau disederhanakan jadi 2. Lurus dan tidak lurus. Biner saja, lurus dan tidak lurus. Nah, itu menjadikan ilmu optik bagiannya menjadi 2. Apakah optik mengkaji sesuatu yang lurus atau sesuatu yang tidak lurus? Tidak lurusnya karena apa? Karena cermin tadi, maroya. Tentang maroya, semacam itu. Oke, itu keseluruhan tentang optik. Ada yang mau nanya? Saya merasa lihat ini empiris sekali, masa yang ditampilkan tentang di satu bab di Solulum ini. Saya kira ada kayak penjelasan cara yang tadi istilah sinar dan gelombang. Kirain ada penjelasannya. Saya mau merespon aja sih. Enggak ada, belum. Kirain ala-ala teologisnya masuk. Enggak juga, Pak? Enggak. Penjelasan teologisnya. Iya, enggak ada sih. Tadi yang saya bilang tentang cahaya dan gelombang itu yang kontemporer. Al-Farabi masih membahas soal cahaya.
belum sampai. Cahaya sendiri saya rasa di tradisi Masya yang kata-kata cahaya itu sering diulang-ulang gitu Pak. Iya. Dari Ibnu Sina Iya. sama Ibnu Rushd, kata cahaya itu sesuatu yang sakral gitu kan. Kayak simbol tentang ya kearifan. Sering kata cahaya, saya kira Iya. ada hubungannya, ada penjelasan teologis atau filosofisnya gitu Pak. Boleh. Dan kemarin saya baru tahu, maksudnya Pak Jen bilang ketika ada disimbolkan 12 cahaya itu bisa mengartikan pengambilan adalah sang imam di teologi si A gitu. Iya. Iya juga, jangan kayak itu juga. Iya. Sifatnya itu sangat teologis atau filosofis, tidak tahu, saya merespon aja. Iya. Gini Mas, dalam hal ini tinjauannya lebih ke sosiohistoris dalam hal ini. Saya nggak ke filosofis ya. Sosiohistoris. Kondisi sosial dan kondisi kesejarahan. Kenapa banyak yang mengkaji soal cahaya? Sampai tadi kan Ibnu Sina, kemudian Suhrawardi yang paling fokus Suhrawardi, ya kan? Isyraq, ya kan? Isyraq, falsafah hikmah isyraq, ya kan? Kalau dikembalikan lebih ke atasnya lagi nanti orang-orang Persia itu kan menyukai cahaya, ya kan? Tapi kenapa kira-kira secara sosiohistoris? Ya karena zaman itu kan belum ada listrik, Mas. Ya kan? Ketika malam itu kan udah orang hanya bergantung pada bulan, ya kan? Itu kenapa orang zaman dulu kemudian mengagungkan matahari, ya kan? Mengagungkan bulan. Kemudian yang bisa membantu setelah bulan kadang nggak ada. Kemudian ketemulah api. Maka kemudian mereka memuja api. Karena tadi mereka merasa bahwa dalam kegelapan itu kan kita nggak bisa ngapa-ngapain, ya kan? Maksudnya bisa dalam kondisi gelap itu kan kita bisa celaka, itu loh. Maka tadi kalau kita gelap itu kita bisa nabrak-nabrak, kita bisa celaka. Cahaya itu adalah penyelamat. Maka kemudian mereka memuja cahaya, api, itu kan, matahari, bulan dan seterusnya. Benda-benda langit itu kan akhirnya juga sama. Teleskop dan sebagainya belum kelihatan. Ini kajian filosofis teologis tapi dasarnya dari sosiohistorisnya gitu, Mas. Ini kalau ada Mas Lukman senang ini kan, materialisme historis banget ini, ya kan? Itu Mas, kenapa mereka memuja cahaya? Kemudian dari situ mengkaji lebih lanjut terkait dengan itu tadi. Cahaya itu seperti apa? Nah ini kemudian sampai kepada kita melihat gara-gara cahaya. Ternyata di dalam mata kita juga ada cahaya. Nah gitu Mas. Jadi ada unsur-unsur sebelum faktor teologis dan filosofis, ada unsur-unsur sosiohistorisnya semacam itu. Tapi yang jadi persoalan adalah kalau sekarang ada orang yang memuja matahari, di mana orang-orang itu adalah orang-orang yang maju secara ilmiah, saya sampai detik ini gak habis pikir. Ya kan? Ada kan? Mohon maaf ini, kaum Shinto itu kan, yang di Jepang itu kan memuja matahari. Padahal ilmunya kan luar biasa kan? Bahwa ini raja adalah putra matahari. Itu kan, oke lah kalau di zaman Yunani kuno, itu kan masih ada kan? Raja Zeus itu kan raja, matahari kan? Dewa matahari, ya kan? Termasuk dewa tertingginya Mesir, Amun-Ra, itu juga dewa matahari. Iya, Horus anaknya. Cucunya. Cucu atau anak ya? Anak kelihatannya, anaknya. Amun-Ra. Itu kan kalau zaman Yunani kuno atau Mesir kuno, orang memuja matahari sebagai Tuhan, ya wajar lah, ya kan? Ya, dan itu direkam juga oleh Ibrahim kan, Nabi Ibrahim kan, yang itu loh yang kan, falamma ra'a syamsya bazighatan qala hada akbar ya, bazighatan qala hada rabbi hada akbar, ya kan. Nah itu tadi Mas, faktor-faktor itu. Tapi itu kenapa ada orang-orang yang memuja benda langit dan secara spesifik memuja cahaya dan meneliti cahaya? Faktor sosiologisnya itu, zaman itu gelap. Mereka mencari dalam kondisi gelap, segala keburukan bisa terjadi. Mereka mengharapkan kebaikan, maka cahaya baik. Dalam kegelapan mereka
bisa celaka, mereka membutuhkan keselamatan, maka cahaya adalah keselamatan. Tapi gagasan soal cahaya itu kemudian masuk ke Al-Quran juga kan? Allahu nurus samawati wal ard, ya kan? Ilustrasinya sama, Mas. Tapi kemudian ditafsirkan kan Allah kanurin, bukan Allah nur itu kan? Tapi bahasa di Al-Qurannya Tuhan adalah cahaya langit dan bumi, ya kan? Tapi kemudian kalau ditafsirkan Allah kanuris samawati wal ard, Tuhan bagaikan cahaya. Karena Tuhan ya bukan cahaya, ya kan? Kenapa? Karena cahaya masih bisa dilihat. Kalau sesuatu yang bisa dilihat itu apa? Punya panjang, punya lebar, intinya dia menempati ruang, ya kan? Sesuatu yang menempati ruang itu terbatas atau tidak terbatas? Terbatas. Tuhan seharusnya terbatas atau tidak terbatas? Tidak terbatas. Makanya Tuhan tidak mungkin cahaya. Nah gitu kan. Tapi kenapa Al-Quran menggunakannya Allah nurus samawati, yaitu apa? Keindahan bahasa, ya kan? Apa sih simil, ya kan? Tahu ya? Ada metafora dan simil. Kalau metafora itu kan masih menggunakan seperti, ya kan? Apa misalnya kamu bagaikan bulan. Nah, bagaikan masih ada bagaikan seperti itu metafor. Tapi kalau simil itu kamu bulan. Nah, itu udah tidak ada sepertinya lagi. Nah, itu di Allah nurus samawati itu kalau di bahasa Indonesia itu simil. Itu gaya bahasa yang tingkat tinggi sebenarnya. Tapi bisa tadi kalau kemudian kita katakan Allah adalah cahaya, ya tadi artinya tidak menguasai balaghah dengan bagus. Kalau menguasai balaghah bagus, maka akan tahu bahwa huruf kaf di situ seperti di situ itu mahdhuf, ya. Dihilangkan. Kita udah lewat 12 menit, ya. Jadi mohon maaf dan terima kasih atas perhatiannya. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.